Ada satu cerita yang janggal dan terjadi di hadapan Dandi. Di satu hari di mana dia saat itu sedang melakukan satu pendakian di salah satu gunung yang memang cukup terkenal angker. Mari kita dengarkan kisahnya. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Di satu hari di tahun 2000, tepatnya di hari Sabtu tanggal 25 November. Dandi bersama kedua temannya akan mendaki sebuah gunung yang cukup dikenal angker oleh orang-orang di sana. Gunung itu masih berada di kota tempat tinggalnya. Sebenarnya gunung itu bukanlah gunung yang biasa didaki oleh orang-orang. Jalur-jalur yang ada di gunung itu hanyalah jalur yang dibuat warga sekitar yang pergi ke hutan di sana. Biasanya warga pergi ke hutan di sana untuk mencari madu ataupun berburu. Namun jalur itu tidak tersedia sampai puncak. Dan seringkali jalur itu sudah tertutup lagi oleh tanaman-tanaman di sana. Karena warga juga tidak sering dan hanya sesekali masuk ke hutan di gunung itu. Gunung yang tidak terlalu tinggi membuat Andi dan dua temannya, Gufron dan Tarman, yakin mereka bisa mendaki dan turun kembali di hari yang sama. Berbekal pengalaman mendaki gunung yang lebih tinggi membuat mereka tambah percaya bahwa pendakian itu akan sangat mudah dilalui. Sebelum naik, mereka pergi ke salah satu rumah warga yang dikenal Ki Hajim. Ki Hajim adalah salah satu sepuh di desa itu dan menjadi juru kunci gunung yang akan didaki mereka. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Ki Hajim dan meminta izin untuk mendaki di hari itu dan langsung turun kembali di hari itu juga. Ki Hajim pun mengizinkan dengan satu syarat. Pantangannya yaitu mereka tidak boleh bersiul selama berada di gunung itu. Pantangan yang sebenarnya sangatlah mudah bagi Dandi, Gufron dan Tarman. Setelah itu mereka pun pamit pada Ki Hajim dan mulai mendaki. Mereka mulai mendaki pada pukul 9 pagi dan rencananya sebelum pukul 7 malam mereka harus sudah berada di bawah di desa itu kembali. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka pun berhenti sejenak untuk makan dan istirahat di tengah hutan gunung itu. Mereka pun beristirahat sambil berbincang. Tak lama mereka beristirahat di sana. Setelah mereka selesai makan dan minum, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan agar mereka bisa turun kembali tepat waktu. Dan rencananya, mereka akan beristirahat cukup lama di puncak. Selama perjalanan, mereka banyak sekali melihat sajen-sajen berserakan di sana. Ada yang sudah acak-acakan, yang mungkin sajen itu sudah dimakan oleh hewan di sana. Dan ada juga yang masih utuh seperti baru saja disimpan. Aura dan sensasi yang mereka rasakan saat mendaki di gunung itu sangatlah berbeda. Mereka harus membuka kembali jalur pendakian sendiri karena jalur itu sudah tertutup dengan rerumputan. Tak jarang, mereka hampir salah mengambil jalur. Sekian jam berlalu, mereka pun tiba di puncak pada pukul 2 siang. Waktu yang singkat bagi mereka, sepengalaman mereka saat mendaki gunung. Di puncak, mereka pun beristirahat cukup lama dan akan turun kembali nanti pukul 4 sore. Dandi bercerita, baru kali itu ia mendaki dengan nuansa sedikit horor. Tak ada pendaki lain di sana selain rombongan mereka. Suara-suara burung dan hewan di sanalah yang menemani mereka selama mendaki. Tiba saatnya mereka turun kembali dan berjalan di depan dan Gufron berjalan paling belakang. Mereka melihat burung yang cantik terbang di atas ke bawah melewati mereka dan hinggap di satu pucuk pohon di depan mereka. Tiba-tiba Gufron bersiul untuk memancing perhatian burung itu.
Dari depan Dandi menegur Gufron dan mengingatkan pesan Ki Hajim pagi tadi. Namun Gufron malah berkata, "Tenang aja Dan, mungkin itu cuman mitos. Lagian mana ada bersiul bisa bawa celaka." Setelah mengucap kata itu, Gufron terjatuh karena menginjak akar pohon yang licin dan kembali berkata, "Sial, gara-gara mitos bodoh." Dari depan, Dandi berlari ke arah Gufron dan menegur agar tidak berbicara sembarangan, karena mereka sedang berada di wilayah orang lain. Akhirnya mereka pun berhenti sejenak karena Gufron merasa kesakitan karena kakinya yang terkilir. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat lebih lama di sana, sembari menunggu Gufron merasa kuat lagi untuk berjalan. Hari mulai gelap. Perjalanan mereka memang sudah tidak terlalu jauh lagi untuk sampai di desa itu. Namun mereka harus berjalan perlahan karena jalur di depan sudah mulai curam untuk mereka turuni. Gufron mulai berdiri dan merasa sudah cukup kuat untuk kembali berjalan. Mereka berjalan kembali dan Gufron ingin buang air kecil terlebih dahulu. Gufron pun meminta agar Dandi dan Tarman menunggunya di depan setelah turunan tajam yang tidak terlalu jauh. Akhirnya Dandi dan Tarman pun menuruti permintaan Gufron. "Gufron, jangan siul-siul gitu dong. Ini kan udah sore," kata Dandi. Karena mendengar Gufron terus bersiul di atas sana. Sorry. Soalnya ada burung bagus nih," jawab Gufron dari atas. Dandi pun menggerutu karena Gufron ya selalu menyepelekan hal itu di tempat mereka sedang berada. Selesai buang air kecil, Gufron segera berjalan menyusul dua temannya. Tibalah Gufron di turunan tajam itu. Namun ia tak melihat Dandi dan Tarman. "Dandi, Tarman," teriak Gufron sambil mencari Tarman dan Dandi ke segala sisi. Tapi tetap saja Gufron tak menemukan dua temannya itu. Tak lama berselang, ia melihat kembali burung cantik yang ia temui dan terbang melintasi kepalanya dan kembali hinggap di pucuk pohon. Ia pun bersiul kembali untuk mendapatkan perhatian burung itu. Setelah bersiul, ia mendengar suara siulan dari arah bawah. Gufron langsung berpikir suara itu berasal dari Dandi yang sudah turun terlebih dahulu karena Gufron agak lama tadi di atas. Ia pun membalas suara siulan yang ia pikir itu dari Dandi sambil berjalan ke arah suara itu. Gufron mendengar siulan itu berulang-ulang hingga ia merasa sudah semakin dekat dengan sumber suara itu. Saat ia sudah merasa dekat, ia mendengar suara siulan itu berpindah tempat. Karena di hutan, suara itu menjadi gema dan ia bingung berasal dari mana suara itu. Belum lagi jalur yang tidak terlihat dan jarak pandang yang tertutup pepohonan. Ia mengira Dandi dan Tarman sedang mengajaknya bermain-main. "Jangan gitulah kalian. Udah mau gelap nih, ayo turun," ucap Gufron dengan nada sedikit kesal. Namun setelah itu tak ada jawaban di sana. Ia mulai bingung dan sedikit panik. Pasalnya ia sudah mulai tersesat. Karena tempat ia berada kala itu bukanlah tempat yang ia lalui saat naik tadi. Matahari pun mulai tenggelam, tinggal sedikit sisa cahaya di langit. Gufron mulai cemas dan takut. Ia belum mendengar tanda-tanda dari Dandi dan Tarman. Gufron terus memanggil dua temannya itu, namun tetap tak ada jawaban. Kemudian ia mendengar kepakan sayap burung dari atas. Benar saja, itu adalah burung yang ia temui tadi. Burung itu terbang ke satu arah dan Gufron langsung mengikutinya, sambil terus bersiul pada burung itu. Tak lama ia mendengar suara siulan dari belakang. Saat itu ia mulai bingung pada suara siulan itu, apakah itu suara dari temannya atau bukan. Tapi kalau itu adalah temannya, kenapa tega sekali mereka mengerjai Gufron sampai hari yang gelap dan kaki yang masih sakit. Gufron terus berjalan menyusuri hutan itu dengan menahan rasa sakit pada kakinya. Hingga ia terus mengamati hari. Ia merasa kenapa dari tadi hari belum gelap juga. Padahal harusnya hari sudah benar-benar gelap kala itu. Ia melihat jam di tangannya. Aneh, jam di tangannya menunjukkan pukul 12. Ngaco nih jam, ucap Gufron.
Saat itu Gufron sudah putus asa dan terus memanggil Dandi dan Tarman karena ia sudah lelah dan berjanji tidak akan bersiul lagi. Ia berpikir mungkin teman-temannya kesal karena ia menyepelekan pesan Ki Hajim. Namun, hingga pada saat itu ia belum menemukan Dandi dan Tarman. Ia pun beristirahat sejenak dan membuka sisa bekal makanan di dalam tasnya. Ia hanya menemukan satu bungkus roti sisa dan sedikit air minum. Memang, karena rencana perjalanan yang ditempuh akan singkat, jadi mereka hanya membawa bekal makanan secukupnya. Saat itu, ia mulai berpikir bahwa ia tersesat. Yang ia takutkan adalah jika ia harus bermalam di hutan itu. Pasalnya karena ia tak membawa cukup perlengkapan untuk bermalam. Ia khawatir ia akan kedinginan dan kehabisan makanan di sana. Ia melihat lagi waktu pada jam tangannya. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 3. Aneh. Karena dari tadi hari masih sedikit terang. Ia merasa bingung. Jam atau hari yang salah kala itu. Ia merasa dari tadi hari masih sore dan cukup lama. Sedangkan jam tangannya terus berputar seperti biasanya. Akhirnya, ia pun memejamkan matanya dan tertidur. Terlebih dahulu dengan sandaran pohon besar di sana. Ia pun tertidur dengan putus asa karena merasa capek. Ia pun terbangun karena mendengar suara siulan yang cukup keras berasal dari atas kepalanya. Ia terbangun dan segera melihat ke atas. Dan ternyata ia melihat sosok yang menyerupai dirinya lengkap dengan pakaian yang dipakainya. Gufron terkejut dan bangkit sambil menjauh dari sana. Sosok itu nampaknya tak peduli dengan kehadiran Gufron karena terus bersiul dengan tatapan kosong. Karena takut, akhirnya ia pun pergi meninggalkan sosok itu dengan cepat. Kali itu, ia sudah benar-benar lelah dengan apa yang terjadi kala itu. Namun ia menyadari bahwa hari sepertinya masih saja sore. Lama sekali sore ini, ujarnya sambil melihat jam tangannya yang terus berputar dan mulai menunjukkan pukul 8. Entah, harusnya pukul 8 pagi atau malam. Tak lama berselang, ia mendengar kepakan sayap burung melintas di atasnya. Lagi-lagi, itu adalah seekor burung cantik yang ia lihat beberapa kali. Nampaknya ia selalu berada di dekat Gufron. Entah pertanda apa itu. Tak lama ia mendengar kembali siulan dari balik pohon yang tidak terlalu besar di depannya. Tepat di mana burung tadi kemungkinan hinggap di sana. Merasa khawatir dengan keselamatannya, ia pun bersembunyi di balik rerumputan yang agak tinggi. Ia terus mengamati ke arah pohon itu. Tak lama berselang, ia melihat burung itu. Tapi ia heran suara siulan dari mana yang ia dengar. Ia terus memperhatikan burung itu. Tak lama kemudian, burung itu mengepakkan sayapnya terus-menerus hingga hal yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkannya. Di mana burung itu semakin besar dan berubah menjadi sosok yang menyerupai dirinya, persis seperti apa yang ia lihat tadi. Saat itu, ia hanya ketakutan dan terus bersembunyi. Dan ia yakin bahwa saat itu ia sudah disesatkan di gunung itu dan terus diganggu oleh para makhluk-makhluk astral di sana. Gufron hanya berdoa dan ingin segera pulang. Di sisi lain, ternyata Dandi dan Tarman sudah mencari Gufron selama 3 hari. Artinya, sebenarnya Gufron sudah hilang sejak 3 hari yang lalu. Pencarian terus dilakukan Dandi, Tarman, dan para warga sekitar gunung. Dan tak lupa, Ki Hajim pun turut ikut melakukan pencarian. Hari demi hari para warga yang mencari Gufron mulai putus asa karena tak kunjung menemukan tanda-tanda dari Gufron. Pencarian harus dihentikan setiap malam, mengingat jalur dan cuaca yang tidak menentu. Para warga mengeluh pada Ki Hajim karena tak ada tanda-tanda dari Gufron. Akhirnya Ki Hajim pun meminta waktu karena punya firasat bahwa Gufron disesatkan di gunung itu. Pastinya karena telah melanggar aturan di sana. Ki Hajim bertanya pada Dandi apakah Gufron melakukan hal-hal yang tidak patut. Dengan gugup, Dandi berkata bahwa Gufron bersiul dengan sengaja dan terus-menerus walaupun sudah diingatkan dan menyepelekan hal itu. Tampaknya Ki Hajim pun kesal dan ingin pulang dan hampir tak mau membantu pencarian Gufron. Para warga dan teman-teman Gufron pun segera membujuk Ki Hajim untuk membantu Gufron. Dengan wajah yang masih kesal, akhirnya Ki Hajim pun bersedia membantu Gufron yang hilang itu. Ki Hajim meminta waktu untuk bersemedi terlebih dahulu tanpa gangguan orang lain.
Para warga pun menunggu Ki Hajim bersemedi di dekat pohon di tanah yang cukup rata. Ki Hajim pun mulai bersemedi dan cukup lama. Setelah sekian lama, sekitar 3 jam lamanya, di mana para warga sudah mengantuk dan sebagiannya tertidur. Akhirnya Ki Hajim bangun dan sudah menemukan di mana Gufron berada. Dan langsung berkata pada semua orang kalau Gufron tidak di sini. Gufron telah diculik ke alam lain. Mendengar ucapan Ki Hajim, para warga sebenarnya tidak terlalu terkejut, karena sebelum itu ada juga beberapa orang yang diculik ke alam lain karena ulahnya sendiri, yaitu melanggar dan menyepelekan aturan di sana. Akhirnya Ki Hajim pun meminta orang-orang untuk tidak mengganggunya lagi terlebih dahulu karena Ki Hajim akan menjemput Gufron yang diculik dari alam gaib itu. Akhirnya Ki Hajim meminta para warga untuk mengambil sebuah tikar dan meletakkan di bawah pohon. Beberapa warga bergegas membawa tikar dari rumahnya. Setelah menunggu beberapa saat, beberapa warga itu pun kembali dengan membawa sebuah tikar. Setelah itu tikar itu digelar di bawah pohon rindang yang telah ditunjuk Ki Hajim. Ki Hajim pun duduk, tapi ia tidak duduk di atas tikar, melainkan ia duduk menghadap tikar di depannya. Ki Hajim mulai memejamkan matanya dan suasana pun hening kembali. Di sisi lain, Gufron sudah putus asa karena tak kunjung menemukan jalan pulang. Dan tak berselang lama, ia mendengar suara yang ia kenal. Sepertinya itu suara Ki Hajim, ujar Gufron, sambil bangkit dan segera mencari sumber suara itu. Dan benar, Ki Hajim sedang berjalan ke arah Gufron dengan wajah yang sedikit kesal. Gufron, sudah Aki bilang jangan bersiul, kamu malah ngeyel, ucap Ki Hajim dari jauh. Gufron hanya terdiam. Setelah Ki Hajim mendekat, Gufron pun dimarahi terlebih dahulu oleh Ki Hajim. Setelah itu, Gufron meminta maaf karena telah menyepelekan perkataan Ki Hajim. Setelah itu, Gufron diminta untuk ikut dengan Ki Hajim. Ki Hajim memandu Gufron dari depan, dan mereka melihat sebuah cahaya putih. Cepat lari kamu, sebelum cahaya itu hilang. Gufron pun menurut pada Ki Hajim dan mulai berlari ke arah cahaya itu. Dari jauh cahaya itu mulai redup sedikit demi sedikit hingga membuat Ki Hajim mulai panik. Apalagi Gufron. Namun untungnya setelah semakin dekat cahaya itu masih nampak. Ki Hajim pun mulai masuk terlebih dahulu. Dan Gufron pun mulai melompat ke dalam cahaya itu dan brak! Gufron merasakan seperti jatuh terperosok ke dalam lubang. Dan ia merasa terbentur sesuatu. Karena banyak cahaya yang menyilaukan, ia pun menutup matanya dan merasa dirinya mendarat dengan keras. Sekian waktu ia belum bisa membuka matanya, hingga tak berselang lama ia mendengar suara Dandi dan Tarman yang memanggilnya. Namun ia belum bisa membuka matanya, hingga akhirnya ia merasa di percikan air dan barulah setelah itu ia bisa membuka matanya. Ternyata orang yang memercikan air itu adalah Ki Hajim. Dan ia terkejut karena melihat banyak orang di sana dan bertanya-tanya ada apa di sana. Setelah itu Ki Hajim pun kembali memberikan nasihat pada Gufron dan teman-temannya itu. Dan apakah sahabat tahu, Gufron kembali muncul di sana dari atas pohon dan terjatuh setelah Ki Hajim bersemedi sekian lama. Ki Hajim berkata, untung kamu masih bisa dijemput. Kalau tidak, mau bilang apa saya sama keluarga kamu? Kamu itu diculik ke alam gaib karena ulah kamu sendiri yang tengil. Barulah setelah itu Gufron meminta maaf pada Ki Hajim dan orang-orang di sana karena telah merepotkannya. Dan Gufron juga diberitahu kalau ia sudah hilang selama 3 hari. Tapi Gufron tak langsung percaya karena ia belum merasakan malam selama itu. Dan hanya sore hari yang sangat panjang. Terus dukung catatan astral agar cerita-cerita mistis dapat selalu tersaji untuk Anda.